harus, jangan jadi ustaz instan yang ngomong. Oh akhirnya kayak kemarin tuh, wajadaka dhalam fahada, Allah menemukanmu dalam keadaan sesat. Jadi Muhammad itu sesat. Jadi kalau di maulid itu berarti lagi mengenang. Berarti kalau bikin maulid besok pakai soalnya lagi kan besoknya dulu. Besok kalau apa? Berarti kalau lagi bikin maulid berarti itu lagi mengenang kesesatannya Muhammad. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kemarin saya udah buka 6 kitab tafsir. Kamu lihat aja di Instagram deh. Udah saya post di Instagram saya. Saya Bahar Bismillah. Tafsir pertama, tafsir kedua, ada 6 tafsir yang menjelaskan tentang ayat wa wajadaka dhalam fahada. Sedikit saya jelas. Yang pertama, dalam kitab tafsir Harul Muhit yang dikarang oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalus. Beliau berkata, wa wajadaka qawluhu wa wajadaka dhalam fahada la yumkin hamalahu ala dhalal alladhi yugabilahu al-huda li'anna al-anbiya ma'sumun min dhalik. Beliau Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalus, beliau berkata, wa wajadaka dhalam fahada, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat. Ini ayat tidak boleh dimaknai bahwasanya Nabi Muhammad itu sesat, tersesat, tidak boleh. Yang dimana lawannya sesat itu adalah petunjuk. Li'annal anbiya, karena para nabi itu ma'sumun min dzalik, mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih daripada kesesatan. Wa wajadaka ai, kata beliau, wa wajadaka, dan Allah menemukanmu ai, maksudnya apa? Wajada rohtak, Allah menemukan sukumu, Allah menemukan bangsamu. Bolan, maksudnya bolan ai fahadahu bika, mereka yang tersesat itu sukumu, bangsamu yang tersesat, fahadahu bika, dan Allah memberikan petunjuk kepada sukumu, bika, melalui engkau ya Muhammad. Begitu, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dalam tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam Abdul Barakat Al-Imam An-Nasafi, qauluhu wa wajadaka dhalam fahada la yajuz an yafhama, beliau bilang tidak boleh untuk memaknai ini ayat bidhalal, tidak boleh memaknai ini ayat dengan kesesatan, bahwasanya Nabi Muhammad itu sesat, yakni udulu an haqqin, yakni Nabi Muhammad itu melenceng dari kebenaran, melenceng dari kebenaran, wa wuqu'i fi ghayyin, bahwasanya Nabi Muhammad itu terjatuh dalam kesesatan. La yajuz, tidak boleh memaknai ini ayat seperti itu, kata beliau. Tidak boleh memaknai ini ayat Nabi Muhammad itu melenceng dari kebenaran, wa wuqu'i an ghayyin, wa wuqu'i fi ghayyin, dan Nabi Muhammad itu terjerumus jatuh dalam kesesatan. Tidak boleh. Kenapa? Li'annal anbiya ma'sumun qabla nubuwwati wa ba'da nubuwwati, karena para nabi, karena para rasul, mereka itu orang-orang yang suci sebelum masa kenabian dan sesudah kenabian. Wahum ma'sumun min sifatil jahli, wahum ma'sumun, dan mereka orang-orang yang suci daripada kebodohan, min sifatillah wa tauhidi, daripada bodoh akan sifat-sifat Allah dan bodoh akan tauhid kepada Allah. Jadi Nabi dan Rasul mereka akhir dalam keadaan beriman kepada Allah, yakni dalam tafsir Imam Jamaluddin, nasya'u wulidu wa nasya'u alal iman wa tauhid, mereka para nabi, para rasul, mereka itu dilahirkan, wa nasya'u, dan mereka itu tumbuh alal iman, atas keimanan, wa tauhid, dan tauhid, wa hum ma'sumun min ibadatil authan, dan mereka orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci daripada penyembahan berhala, wa qaturati ahlul fiski wal isyan, dan mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih daripada orang-orang yang bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang suka bermaksiat. Dalam tafsir yang lain dikatakan bahwasanya qauluhu wa wajadaka dhalan, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, al-murad, yakni al-murad laisa ittiba'ul batil, maknanya, maksudnya di sini
laisal murad bil dhalal ittiba'ul batil, bukanlah maksud sesat di sini Nabi itu mengikuti kebatilan, bukan. Li'anal anbiya ma'sumun minal isyraq, karena para nabi, para rasul mereka orang-orang yang suci daripada kesyirikan. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW qabla nubuwwatihi, sebelum masa kenabiannya, mu'minan bi rabbih wa mu'taqidan bi tauhidih. Nabi Muhammad adalah orang yang telah beriman kepada Allah sebelum datang kenabian. Beliau telah beriman dan beliau adalah orang yang memegang kuat keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain, qaul wa wajadaka dhallan, yakni wa wajadaka khamilan la tu'raf wa la tudhkar, yakni Allah menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan khamilan. Tahu khamilan? Khamilan itu orang yang nggak dikenal, orang yang tidak dikenal. Yakni Nabi Muhammad dulu gak ada yang kenal siapa Muhammad di zaman itu. Yakni wajadaka khamilan, Allah menemukanmu dalam keadaan engkau tidak dikenal. La tu'raf, kamu tidak diketahui, nggak dikenal. Wala tuzkar, nggak ada orang yang ingat kamu, nggak ada orang yang nyebut nama kamu, tidak ada orang yang kenal kamu. Fahadahu, kemudian apa? Fahadahum, kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka. Fa'arafuka, sehingga mereka mengenal kamu. Itu dalam tafsir yang lain. Dalam tafsir yang lain, Al-Imam Abdullah bin Abbas, yakni wajadaka dhalan fahada, dhalaluhu fi sigharihi fi syi'abil Makkah, faraddahu Allah ila jaddihi Abi Thalib. Maksudnya sesat di sini Nabi Muhammad di masa kecilnya beliau pernah tersesat fi syi'ab. Syi'ab itu jalan yang naik, itu syi'ab, jalan bukit, jalanan yang berbukit. Syi'ab namanya itu. Fi syi'abil Makkah, di jalan bukit Makkah. Kamu para nabi pernah hilang di situ. Nah, kemudian faradahullahu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan beliau ila jaddi Abi Thalib, kepada kakeknya Abu Thalib. Wakila, ada juga yang berkata walaluhu min Halimah murdiathu, beliau hilang beliau hilang dari pelukan Halimatus Sa'diyah, yakni ibu susuan beliau. Dan dalam tafsir ini yang paling sahih, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, kami para habaib dari semua tafsir yang paling kami berpegang teguh yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi. Gauluhu wa wajadaka dhallan fahada, maksudnya apa? Diceritakan kama qala Sa'id ibn Musayyib, sebagaimana berkata Sa'id ibn Musayyib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada satu waktu Nabi Muhammad SAW kharaja ila Syam, beliau keluar ke Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib, fi qafilah maisarah ghulamul Khadijah. Beliau keluar ke Syam bersama pamannya dengan iring-iringan qafilah, iring-iringan rombongan bersama rombongan Maisarah. Nah, dzatal lailah ghulama, pada satu malam itu malam yang sangat gelap, fahuwa raqibun naqah, dan Nabi Muhammad ketika itu mengendarai onta betina, anaqah, onta betina. Faja'a iblis, di satu malam yang gelap itu tiba-tiba tiba-tiba datang iblis. Fa'akhadha zimaman naqah, kemudian iblis mengambil zimam, tali kekang itu onta. Jadi tali kekang itu onta diambil sama iblis. Adalahu anil tariq, yakni iblis ingin menyesatkan Nabi dari jalan. Jadi Nabi lagi jalan bersama kakeknya. Nah, tali kekang ini onta diambil sama iblis. Jadi ini onta mau dibelokin, mau disalah jalain, mau disesatin sama iblis. Faja'a Jibril, kemudian datang Jibril alaihissalam. Fanafakha Jibril iblisa, kemudian Jibril meniup iblis. Jadi iblis ditiup sama Jibril. Nafkhatan waqa'a minha ila waqa'a bihi ila al-Habasyah, yang dimana dengan tiupan itu membuat iblis jatuh terlempar sampai ke negeri Habasyah. Faraddahu ilal kafilah, kemudian Jibril mengembalikan Nabi Muhammad kepada kafilah, kepada rombongan Maisarah. Ini maksud daripada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Jadi nggak mungkin Nabi itu sesat, nggak mungkin. Ini Ustaz goblok, makanya belajar tafsir, jangan asal-asalan ya. Makanya mondok, jangan sok-sokan. Udah goblok nggak tahu lagi kalau dirinya goblok. Makanya dikatakan rajulun arba, laki-laki itu ada 4. Perhatikan,
Laki-laki itu ada 4, manusia itu ada 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi laki-laki pertama ini dia pinter, alim, pinter, dan dia tahu kalau dirinya itu pinter. Fadzaka alim, ini orang alim. Ini orang, ikuti yang pertama, orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua, seorang laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi dia ini alim, berilmu, tapi dia nggak sadar kalau dia itu berilmu. Fadzaka ghafil, ini orang lalai, orang yang lupa, lagi tidur, bangun dia. Kamu itu berilmu, dakwah. Nah, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang ketiga, laki-laki yang bodoh, dia nggak tahu tapi dia sadar tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Jadi bodoh tapi sadar kalau dirinya bodoh. Fadzaka mustarsyidun, ini orang yang butuh petunjuk, maka kasih dia petunjuk. Nah, yang keempat ini, yang keempat siapa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh, orang goblok, tolol, tapi dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, nggak tahu kalau dirinya tolol, nggak tahu kalau dirinya goblok. Mungkin Ustadz kemarin itu masuknya yang keempat ini, saudara-saudara. Kalau kata santri, jahil murakkab, goblok yang tersusun. Dibilang batu bukan batu, bukan batu. Terus apa tuh? Hajar, fauqal hajar, batu di atas batu. Nah itu. Ya, makanya dikatakan ahlakan nas rajulani. Yang bisa mencelakakan manusia itu ada 2 orang. Siapa? Nisfu tabibin wa nisfu alimin. Dokter yang setengah-setengah sama orang alim yang setengah-setengah. Kayak itu alim setengah-setengah ini, sok-sok alim. Rajula ahlakan nas rajulani, yang bisa mencelakai manusia 2 orang. Siapa? Pertama, nisfu tabibin, setengah-setengah dokter, setengah enggak. Kenapa bisa mencelakakan manusia? Takutnya salah kasih obat. Nanti orang sakit kepala dikasih pil KB sama dia. Orang sakit perut nanti dikasih obat sakit kepala. Terus salah diagnosa. Kenapa? Setengah-setengah ilmu kedokterannya. Ya, orang sakit jantung dibilang sakit lambung. Akhirnya banyak orang sekarang mati bukan gara-gara penyakit. Gara-gara apa? Gara-gara kepikiran. Padahal dia nggak sakit. Berapa banyak dokter-dokter yang tukang bohong. Ya, perempuan harusnya hamil bisa normal, cuma dibikin jadi sesar. Banyak terjadi. Harusnya bisa normal. Kalau normal kan nggak dapat duit banyak mereka, paling 1 juta. Kalau sesar bisa dapat 20 juta. Akhirnya apa? Bohong. Oh, ini bayinya kelilit tali pusar. Oh, ini bayinya nyungsang. Ini bayinya ketubannya ini begini. Lah banyak bohongnya itu. Ya, dokter yang setengah-setengah. Yang kedua, nisfu alim, yang bisa mencelakakan manusia, orang alim yang setengah-setengah ilmunya. Kenapa? Dikhawatirkan bisa menyesatkan orang. Kayak kemarin tuh, wajadaka dhalam fahada. Ya, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk. Nah, dia bilang apa? Oh, dulu Muhammad itu sesat. Nah, nisfu alimin. Ya? Kalau kata saya bukan nisfu alimin, jahil, nggak ada alim-alimnya itu orang kayak begitu itu. Oleh karena mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah beri petunjuk. Dan saya wasiatkan, saya bukan ulama, bukan, saya santri, sampai sekarang tetap santri. Ya? Nah, para ulama, para habaib, para kiai, jangan pernah malu untuk berkata wallahu a'lam. Jangan pernah malu untuk berkata aku tidak tahu. Idza su'ila amma lam ta'lam. Kalau engkau ditanya satu pertanyaan, kemudian engkau tidak tahu, kamu nggak tahu jawabannya, jawab la adri, saya nggak tahu. Atau jawab wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Daripada kamu jawab asal-asalan, gengsi. Kalau nggak jawab gengsi, jangan gengsi.
Imam Nawawi udah bilang kalau ada orang alim yang berkata wallahu a'lam idza su'ila amma lam ya'lam, ada orang alim dia berkata Allah yang maha tahu, atau berkata aku tidak tahu, ketika ditanya satu masalah dia tidak tahu kemudian dia jawab aku tidak tahu, itu tidak akan menjatuhkan derajatnya. Bal hadza dalilun, tapi itu adalah dalil, itu adalah bukti yang menunjukkan atas ketinggian ma'rifatnya. Imam Malik pernah ditanya 95 pertanyaan, apa 90 pertanyaan kalau nggak salah. Ditanya 90 pertanyaan, dia cuma jawab 5. Sisanya beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Imam Haramain kurang alim apa? Imam Haramain Al-Juwaini. Tapi pernah ketika ditanya satu pertanyaan, beliau jawab wallahu a'lam. Jadi jangan pernah malu, mentang-mentang udah terkenal di sosmed, semua dijawab. Kayak kemarin tuh, wajadaka dhalam fahada. Ustaz apa sih namanya itu? Saya nggak tahu saya. Ustaz-ustaz yang goblok-goblok, ustaz-ustaz yang suka nggak punya adab sama Nabi itu saya nggak kenal ustaz-ustaz kayak begitu. Saya kenal itu ustaz-ustaz yang akhlaknya masya Allah. Udah gitu manggil Rasulullah Muhammad kan? Setan, goblok, bodoh, iblis, jahanam. Manggil Rasulullah Muhammad kurang ajar. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Amin. Orang kayak begitu nggak bisa debat. Kenapa? Goblok. Kamu ngapain debat sama orang goblok? Terus diajak apa? Ajak berantem terus. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru kita Habib Ali Al-Idrus, Habib Yusuf bin Syahar, beserta para habaib yang lain. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'alfana barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.